Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas tentang sistem persamaan linear. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi dengan bahasa sistem persamaan linear ya, karena selain dipelajari di SMP, ini juga dipelajari di SMA. Jadi ini bukan sesuatu materi yang asing lagi mungkin bagi anak kelas 10 SMA atau MA, karena materinya sudah pernah dipelajari sebelumnya di SMP. Nah, untuk sistem persamaan linear ini nanti ada dua yang akan dipelajari, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV. Kemudian yang kedua ada sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Nah, dimana di sini nanti masing-masing baik SPLDV ataupun SPLTV itu punya beberapa metode ataupun teknik yang digunakan untuk menyelesaikannya. Nah, dari bahasanya kita bisa lihat bahwa kata sistem ini berarti dia lebih dari satu persamaan linear ya. Maksud dari persamaan linear itu adalah sebuah persamaan di mana di sini derajat ataupun pangkat masing-masing variabelnya itu adalah berpangkat 1. Nah, tidak berpangkat 2, 3 atau seterusnya. Nah, itu maksud dari linear ya. Nah, jadi di sini sistem berarti lebih dari satu persamaan. Nah, jika sudah ada kata sistem berarti lebih dari satu, itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita akan masuk materi yang pertama, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, di sini bisa kita lihat bentuk umumnya itu adalah seperti ini. Ya, ada di sini dibuat lambang A1, B1, C1, A2, B2, C2, di mana mereka semua adalah bilangan-bilangan real. Nah, jadi sebenarnya tujuan untuk menyelesaikan persamaan sistem ini atau sistem persamaan ini sebenarnya adalah untuk melihat atau menemukan titik potong dari dua garis atau lebih. Nah, ketika ada dua garis atau lebih berpotongan, baik di satu titik ataupun di banyak titik, atau bahkan mereka tidak berpotongan. Nah, kita bisa lihat atau kita lihat dari sistem persamaannya dengan kita bisa menyelesaikannya itu menggunakan beberapa teknik ini. Nah, jadi di sini untuk sistem persamaan linear 2 variabel itu yang pertama kita akan menggunakan yang namanya metode grafik. Nah, jadi kita menggambar untuk menentukan di mana perpotongan dari kedua garis itu. Nah, di mana perpotongannya itulah yang merupakan penyelesaian dari permasalahan ataupun dari sistem persamaan itu. Baik, langsung saja metode grafik. Nah, ini contohnya adalah tentukan koordinat titik potong dari sistem persamaan berikut. Nah, di sini ada dua persamaan. Yang pertama itu adalah X kurang Y sama dengan 4. Kemudian X tambah Y sama dengan 6. Nah, sekarang kita akan coba selesaikan. Nah, dalam penyelesaian ini, teknik yang pertama atau cara pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui titik-titik potong setiap persamaan terhadap sumbu X ataupun terhadap sumbu Y. Nah, oke, yang pertama saya akan buat di sini untuk X min Y sama dengan 4. Nah, jadi seperti ini. Caranya adalah tipot. Nah, ini saya buat tipot aja. Ini titik potong ya, titik potong sumbu X. Nah, maksudnya titik potong sumbu X ini adalah perpotongan antara sumbu X dengan garis tersebut atau dengan garis X kurang Y sama dengan 4 itu di titik apa gitu. Nah, titik potong sumbu X itu berarti Y harus sama dengan 0. Berarti tinggal kita substitusi saja Y sama dengan 0 kemari. Berarti X kurang 0 sama dengan 4. X sama dengan 4. Nah, berarti titiknya adalah, ingat, menyusun titik koordinat itu harus X, Y. Ya, nilai X-nya dulu, baru nilai Y-nya dulu. Nah, absisnya dulu, baru ordinatnya. Nah, berarti di sini absisnya atau nilai X-nya itu adalah si 4 ya.
4, nah Y-nya tadi sama dengan 0, berarti 4,0. Nah, untuk titik potong sumbu X, dia akan memotong di titik 4,0. Kemudian untuk titik potong sumbu Y, maka X akan sama dengan 0. Jadi kebalikan ya. Jadi titik potong sumbu X itu Y sama dengan 0, titik potong sumbu Y X sama dengan 0. Nah, berarti di sini X-nya yang kita masukkan sama dengan 0. Ke X kurang Y sama dengan 4 ini. Berarti 0 dikurangi Y sama dengan 4 ya. Berarti 0 dikurang Y sama dengan minus Y sama dengan 4. Nah, jadi yang kita inginkan itu sebenarnya adalah Y ya, bukan minus Y. Jadi untuk menghilangkan minus atau negatifnya ini adalah berarti kita kali negatif ruas kiri dan ruas kanan. Berarti yang ruas kiri jadi positif Y, yang ruas kanan jadi negatif 4. Nah, berarti titiknya adalah, ingat tadi absis, ordinat. Absisnya adalah si X. X itu di sini sama dengan 0 ya. Y-nya minus 4. 0, minus 4. Oke. Kemudian yang kedua adalah kita ambil garis kedua, X tambah Y sama dengan 6. Oke, kita akan ambil titik potong sumbu X, berarti Y sama dengan 0. Ya, kita masukkan lagi. X tambah 0 sama dengan 6 ya, Y sama dengan 0, berarti X sama dengan 6. Maka titiknya itu adalah X, Y berarti 6,0. Berarti 6 di sumbu X, 0 di sumbu Y. Oke. Kemudian titik potong sumbu Y berarti X sama dengan 0. Kita masukkan lagi. 0 tambah Y sama dengan 6, berarti Y sama dengan 6. Nah, titiknya itu adalah X, Y ya. Nah, X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 6. Nah, ketika semua sudah kita peroleh, kita tinggal menyajikan dalam koordinat Kartesius. Sekarang kita coba gambar. Nah, jadi boleh kita tulis lagi kembali. Untuk X kurang Y sama dengan 4. Nah, ini titik-titiknya itu adalah 4,0 dan 0,-4 ya. Nah, untuk X plus Y sama dengan 6, ini 6,0 dan ini tadi 0,6. Nah, sekarang kita akan coba menyusun ini dalam koordinat Kartesius. Oke. Nah, sebaiknya jika menggambarkan ini sebaiknya lebih biar lebih bagus menggunakan penggaris dan biar ukurannya juga lebih tepat. Itu ya. Nah, sini. Oke. Sekarang kita akan coba lihat. Nah, di sini ada angka 4,0, 0,-4, berarti kita coba buat dulu skalanya. Nah, ini skalanya harus tepat sesuai ukuran, jangan berbeda-beda. Kalau di sini adalah 0 berarti 1 atau seperti ini. Jika kita buat misalnya ini 1 ya, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti dengan jarak yang sama dari 0 ke 1, berarti jika kita ingin membuat minus, dengan jarak yang sama juga, ini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Nah, jadi jaraknya itu tidak boleh berbeda-beda ya. Kalau misalnya kalian menggunakan ini 0 ke 1 ini misalnya 0,5 cm, nah berarti ini juga harus 0,5 cm, 0,5 cm. Begitu juga ke bawah 0,5 cm, 0,5 cm, 0,5 cm gitu. Nah, ya. Kemudian ini juga jika 0,5 cm berarti kemari juga harus 0,5 cm ya. 0,5 cm ya, berarti ini 1, 2,
3, 4, 5, 6. Nah, ini jika mau kita lebihkan juga gak ada masalah ya. Boleh, nggak apa-apa mau dilebihkan juga. Nah, jadi di sini kita akan coba menghubungkan ya garis yang satu ini dengan garis yang lain. Titik yang satu maksudnya dengan titik yang lain. Nah, ini berarti 4,0 untuk X kurang Y sama dengan 4. Titiknya 4,0 ya. Berarti 4,0 itu di sini. Artinya 4,0 itu adalah 4. Kita berjalan sejauh 4 ke X dan tidak bergerak sama sekali karena 0. Berarti tidak bergerak sama sekali ke sumbu Y. Berarti kita dari titik 0,0 ini bergerak sejauh 4 kemari. Nah, kemudian yang 0, minus 4 ini adalah, nah berarti 0 ya, di X itu 0, berarti kita tidak bergerak sama sekali di sumbu X, tapi kita hanya bergerak minus 4 di sumbu Y. Berarti kalau minus 4 berarti kita arah ke bawah. 1, 2, 3, 4. Berarti kita di sini. Nah, kemudian kita akan menghubungkan ya. Kita akan menghubungkan garis ini, titik ini. Kedua titik ini kita akan coba hubungkan. Ya. Kita coba. Nah, oke. Nah, kemudian nah ini untuk persamaan garis yang X kurang Y sama dengan 4. Nah, kemudian yang kedua 6,0 berarti 6, berarti kita akan berjalan sejauh 6 ya di sumbu X dari titik awal. Kita harus berjalan selalu dari titik asal, titik awal ya. Di sini titik asal sejauh 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6,0 ya. Berarti 0, berarti kita tidak bergerak lagi kemana-mana. Berarti kita stop di sini. Kemudian 0,6 berarti kita tidak bergerak di sumbu X, tapi kita hanya berjalan sejauh 6 di sumbu Y. Karena ini X, Y ya. Nah, berarti 0,6 berarti kurang ya. Ini 4, berarti kita tambah aja. Ini kita coba tambah lagi, berarti 0,6 nih ke atas. Oke. Kemudian kita buat lagi nih 5, 6 ya. Oke. Nah, oke, ini 0,6 dan kita akan coba gambar. Nah, ini kita coba. Oke, kita hubungkan kedua garisnya. Ini adalah X tambah Y sama dengan 6. Nah, kemudian kita bisa melihat di mana titik perpotongan antara kedua garis ini. Nah, kita lihat kedua garisnya berpotongan di sini. Dan ini kita lihat. Ini ya, 5. Ternyata mereka berpotongan di titik 5,1 ya, titik. Nah, jadi oleh karena kedua garis ini berpotongan di titik 5,1, maka penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah 5,1. Nah, jadi dengan kata lain
dari kedua persamaan ini atau sistem ini kita peroleh bahwa nilai X sama dengan 5 dan nilai Y sama dengan 1. Tapi dengan catatan bahwa kita bisa menyelesaikan ini dengan benar jika kita menggunakan skala yang benar. Nah, maka dari itu mungkin lebih baik jika ingin menyelesaikan dengan cara grafik, kita menggunakan kertas berpetak agar lebih mudah. Ya, kemudian menggunakan penggaris dan kertas berpetak. Karena jika salah skala, maka penyelesaian kita juga tidak akan tepat nantinya. Dan kemudian untuk metode grafik ini tidak semua soal mungkin bisa kita gunakan dengan cara metode grafik, karena metode grafik ini mungkin hanya bisa kita gunakan untuk skala rendah ataupun dengan koefisien-koefisien yang sederhana saja. Jika sudah mulai rumit, maka kita akan menggunakan metode-metode yang lain seperti metode eliminasi, substitusi ataupun metode campuran ya. Nah, oke. Mungkin sekian penjelasan tentang metode grafik. Untuk metode metode-metode yang lain akan saya jelaskan di video berikutnya. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.